Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Bima. Aku adalah seorang kepala rumah tangga yang dikaruniai 2 orang anak, dengan anak keduaku yang masih balita. Perjalanan waktu itu adalah perjalanan pertamaku menggunakan kendaraan pribadi ketika mengunjungi orang tua istriku yang ada di Jawa Timur. Meski pada awalnya aku lebih suka menaiki kereta api, entah kenapa, waktu itu aku memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi agar perjalananku bisa sedikit lebih santai. Selama perjalanan, waktu kuhabiskan dengan bercanda bersama keluarga kecilku dengan istriku yang menggendong anak kedua kami. Hingga akhirnya, setelah hampir 7 jam aku mengemudi, aku pun sampai di daerah Mantingan dengan waktu yang saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Awalnya, aku memang tidak mengetahui jika di daerah tersebut ternyata terdapat sebuah hutan yang sepi. Karena selain aku memang tidak pernah melewatinya, istriku pun tidak pernah memberitahu jika rute yang kami lewati memasuki sebuah hutan. Jalannya kok semakin sepi ya, Ma? Sepertinya setelah ini hutan deh, ucapku. Iya, memang hutan Mas, kamu baru kali ini ya lewat sini, jawab istriku. Ya iyalah Ma, kan kita baru kali ini mudik bawa mobil, biasanya kan naik kereta api, sahutku. Di sela-sela aku masih membicarakan keadaan jalan, tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara anak pertamaku yang terbangun dari tidurnya. Karena kondisi jalan yang memang sedikit bergelombang. Lapar Ma? Ucap anak pertamaku merintih. Iya, nanti kalau ada warung masih buka, kita beli ya, jawab istriku menenangkan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya aku pun sampai di kawasan yang sepertinya dikenal dengan sebutan Alas Mantingan. Di kawasan ini, selain jalanan yang bergelombang dan berada di tengah-tengah hutan, membuat sepanjang jalan di jalur ini sangat gelap dengan tidak adanya lampu penerangan. Hal itulah yang akhirnya membuat aku seketika memperlambat laju mobilku, dengan harapan agar anak keduaku tidak ikut terbangun dari tidurnya. Pelan-pelan aja Mas, Akil nanti bangun, ucap istriku pelan. Gelap banget ya Ma. Sepertinya cuma kendaraan kita yang lewat malam ini, depan belakang gelap banget, jawabku, sambil sesekali menoleh ke arah spion yang saat itu memang tidak terlihat apapun selain kegelapan. Hati-hati ya Mas, sahut istriku sambil meremas pundakku. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melaju di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba anak pertamaku berteriak sambil memegangi kursi tempat dudukku. Pak, itu ada warung, ucapnya. Di mana sih? Papa gak lihat, jawabku. Berhenti Pak, mundur dikit, di kanan jalan, sahutnya. Dan anehnya, entah apa yang kupikirkan saat itu, tiba-tiba aku pun menghentikan laju mobilku dan mundur beberapa meter sesuai arahan dari anak pertamaku. Sebelumnya, aku merasa tidak melihat adanya warung yang ada di pinggir jalan. Namun anehnya, setelah anakku menunjuk ke arah warung tersebut, ternyata memang benar ada warung yang saat itu masih belum tutup. Loh, kok ada warung ya? Rasanya tadi aku gak lihat kalau ada warung di sini, pikirku. Kok diam aja Pak? Ayo, aku juga mau kencing nih, udah gak tahan, ucap anakku mengagetkan. Jangan di warung ini ya, kita cari yang lain aja. Lihat tuh, warungnya sepi banget, sepertinya penjualnya juga sudah tidur, jawabku sambil mulai menginjak pedal gas bersiap untuk melaju. Namun anehnya, ketika aku hendak menjalankan mobilku, saat itu mesin mobil tiba-tiba saja mati. Hal itu tentu saja seketika kembali mengagetkanku, dengan diringi suara anak pertamaku yang saat itu kembali menepuk pundakku.
"Pak, kita dilihatin paman di depan warung itu," ucap anakku sambil kembali menunjuk ke arah warung tersebut. "Ya udah deh mas, kita beli di situ aja. Perutku sudah lapar banget nih. Ditambah kakiku kesemutan. Dari tadi kita belum ada istirahat loh. Ini aku juga nahan pipis," imbu istriku. "Iya bentar, ini mobilnya belum bisa nyala," ucapku sambil berkali-kali memutar kunci mobilku. Waktu itu, aku masih ingat dengan jelas, ketika aku masih berusaha menyalakan mobilku, aku melihat laki-laki parubaya itu seperti sedang mengawasi kami. Laki-laki itu memakai baju bergaris hitam, dengan sarung yang digelantungkan di pundaknya lengkap dengan kupluk yang juga terlihat menempel di kepalanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali aku mencoba, akhirnya aku pun berhasil menyalakan mobilku dan langsung menuju warung yang sepertinya hanya ada satu di daerah itu. Anehnya, setelah lampu mobil menyala dan terang cahayanya mengarah ke warung, aku tiba-tiba tidak lagi melihat sosok laki-laki yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut. "Loh, kok hilang?" ucapku kaget. "Siapa mas?" sahut istriku. "Bapak-bapak yang tadi berdiri di depan warung," ucapku. "Bapak siapa? Aku gak ada lihat siapa-siapa kok," jawab istriku. "Ada tadi? Tanya tuh si Bagas," ucapku meyakinkan. "Apa iya kak?" sahut istriku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu memang berdiri tepat di antara aku dan istriku. "Iya, ada ma, tapi sekarang dia sudah jalan ke arah sana. Tadi orangnya ketawa-tawa lihat mobil papa mati," jawab anakku sambil menunjuk ke arah gelapnya hutan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya aku dan keluargaku pun turun dari mobil, dengan aku yang langsung menggendong anak bayiku, karena istriku yang sudah tidak bisa lagi menahan untuk pipis. "Sudah, kamu duluan ke kamar mandi, biar Akil sama aku," ucapku sambil mengangkat anak bayiku dari gendongan istriku. "Ayo kak, sama mama," ucap istriku sambil masuk ke warung terlebih dahulu, dengan aku yang masih berada di samping mobil untuk membenarkan posisi bayiku yang saat itu masih tertidur pulas. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya menyusul masuk ke dalam warung tersebut. Warung tersebut bisa dikatakan sangat besar untuk ukuran warung yang terbuat dari kayu. Jumlah meja dan kursi panjang yang kuhitung mencapai 9 pasang, membuat aku saat itu sangat yakin jika warung tersebut memang sepertinya disiapkan untuk menampung banyak orang. Bahkan, aku pun juga masih ingat, seluruh cemilan di dalam warung tersebut selain sangatlah lengkap, semuanya juga terlihat masih sangat baru. "Buset, warung ini besar juga ya," pikirku dalam hati, sambil berdiri di samping meja kayu tinggi yang kuanggap disitulah meja untuk memesan makanan. Dan setelah beberapa saat aku menunggu, akhirnya aku pun disambut oleh nenek-nenek tua yang terlihat sangat anggun dengan pakaian khas Jawa yang dikenakannya. "Silahkan," ucap nenek-nenek tersebut. "Iya bu, teh hangat satu sama kopinya satu ya," ucapku sambil tanganku menarik cemilan yang saat itu memang tergantung di depanku. "Makannya apa mas?" imbu nenek-nenek tersebut. "Nasi campur aja, sama ayam goreng," ucapku sambil menunjuk ke arah ayam goreng yang berada tidak jauh dari nenek-nenek tersebut berdiri. "Istri saya tadi di belakang ya bu?" imbuhku menanyakan istriku. "Iya, lagi di toilet," jawab nenek-nenek tersebut sopan. "Ya udahlah, biar nanti dia sendiri aja yang pesan," ucapku dalam hati sambil duduk di salah satu kursi yang disediakan untuk pelanggan. "Jam segini kok belum tutup bu?" tanyaku memulai obrolan dengan nenek-nenek tersebut. "Saya memang bukannya malam mas," jawab nenek-nenek tersebut sambil terus melakukan aktivitasnya.
Dan belum lama aku duduk, tiba-tiba anak pertamaku terlihat lari dari belakang warung sambil tertawa riang. Karena aku pun tahu jika dia sudah kelaparan dari tadi. Sudah-sudah, kakak makan yang banyak ya, habis ini tidur. Tuh, mau makan apa? Ucapku sambil menunjuk ke arah pilihan makanan yang saat itu memang terpampang jelas di atas meja. Ayam aja pak, jawab anakku. Ya sudah, pesan dulu, biar dibuatin, perintahku. Namun anehnya, setelah beberapa saat aku duduk bersama anakku, tiba-tiba istriku datang dengan wajah yang terlihat bingung, sambil tangannya yang terus-terusan mengelus-elus leher belakangnya. Ada apa, Ma? Kok kamu aneh gitu? Katanya lapar. Cepat pesan, perjalanan kita masih jauh loh, perintahku. Sepertinya ada yang aneh di warung ini, Mas, bisik istriku yang saat itu langsung duduk di sampingku. Aneh gimana? Ucapku kaget. Nanti aja deh ceritanya. Ayo keluar mas, perasaanku gak enak nih, rinti istriku. Keluar gimana? Orang sudah dipesan kok. Nah, ini kopi papa datang. Nih ma, akil gendong dulu. Ucapku sambil memberikan anak bayiku ke gendongan istriku. Waktu itu, aku pun juga sempat terkejut ketika nenek-nenek tersebut ternyata pincang. Hal itu ku ketahui ketika beliau mengantarkan kopiku. Langkah kakinya memang sangat terlihat kesulitan. Melihat hal itu, aku pun seketika berdiri sambil menyambut minumanku agar tidak sampai tumpah ke tanah. Sini bu, biar saya bantu, ucapku sambil mengambil minumanku dari tangannya. Anehnya, ketika aku mengambil minumanku dari tangan nenek-nenek tersebut, yang mana tangan nenek-nenek tersebut terlihat sangatlah hitam pekat tidak karuan. Namun, karena aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya aku pun hanya melirik ke arah tangan nenek-nenek tersebut tanpa sedikit pun membicarakannya. Dan singkat cerita, aku pun meminum minumanku dengan mataku yang memandang ke arah istriku, yang saat itu masih terlihat sangat kebingungan tidak karuan. Kamu ini kenapa sih, Ma? Gak sopan banget dilihatnya, ucapku menegur istriku yang saat itu memang tidak henti-hentinya terlihat menoleh ke arah kanan dan kiri. Perasaanku gak enak, Mas. Aku gak jadi makan deh, punyaku dibungkus aja, ucap istriku. Ya udah, nanti biar aku bilang penjualnya, jawabku pelan. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya makananku pun tiba, dan tanpa berlama-lama lagi, akhirnya aku dan anak pertamaku pun lahap menyantap makanan yang saat itu memang terasa sangat enak dan lezat. Mantap, makanannya enak banget loh ma, ucapku. Iya mas, jawab istriku sambil meminum sedikit minumanku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku sedang asyik melahap semua makanan yang ada, tiba-tiba aku melihat seseorang yang berada di salah satu meja pembeli yang terletak tidak jauh dari tempat dudukku. Orang tersebut terlihat duduk diam dengan sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya. Melihat hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku pun saat itu sangat yakin bahwa sebelumnya memang tidak ada orang selain kami yang sedang membeli makanan di warung tersebut. Loh, kok tiba-tiba ada orang? Ucapku sambil melihat ke arah orang tersebut, yang memang hanya terlihat punggungnya saja dari arah tempatku duduk. Paman itu sudah dari tadi pak, ucap anak pertamaku sambil tidak berhenti memakan makanannya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut sambil menatap mata istriku, yang juga terlihat sangat ketakutan. Ayo pergi mas, rinti istriku sambil mulai meneteskan air mata. Dan belum selesai aku kebingungan, anak keduaku yang sebelumnya tertidur pulas, saat itu tiba-tiba terbangun dengan diiringi suara tangisan yang sangat kencang. Mengetahui hal itu, tentu saja aku semakin kebingungan,
Ditambah saat itu aku juga tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Karena aku merasa sudah tidak nyaman lagi, akhirnya aku memutuskan untuk mengajak anak dan istriku pergi. Meskipun saat itu dia terlihat belum menghabiskan makanannya. Setelah anak dan istriku keluar dari warung tersebut, aku pun segera mendekati nenek-nenek pemilik warung dengan maksud ingin membayar semua makanan yang sudah aku pesan. "Berapa, Bu?" ucapku. Namun anehnya, nenek-nenek tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaanku, tetapi langsung memberikan nasi bungkus pesanan istriku. "Jadi, berapa semuanya, Bu?" ucapku kembali menanyakan. Karena aku tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun meninggalkan sejumlah uang dan langsung pergi dari warung tersebut. Tapi sayangnya, baru saja beberapa langkah aku melangkahkan kaki keluar dari warung, tiba-tiba aku mendengar suara ramai orang yang terdengar seperti sedang mengobrol. Dan setelah aku menoleh kembali ke arah warung tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, saat itu tiba-tiba berdetak sangat kencang tidak beraturan. Benar, malam itu aku melihat ada banyak orang yang terlihat sedang asik menikmati makanan yang disediakan warung tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga sangat kaget, karena aku melihat ada orang yang sepertinya duduk di tempat aku duduk ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika ketakutan bukan main, mengingat barusan ketika aku makan bersama keluargaku, warung tersebut benar-benar sangatlah sepi. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi meninggalkan warung tersebut dengan perasaan yang sudah sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan, aku tidak henti-hentinya memikirkan semua keanehan yang kualami selama di dalam warung tersebut. Bagaimana tidak? Semuanya nampak tidak masuk akal dan sangat tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. "Dari awal aku sudah curiga dengan warung tersebut, Mas," ucap istriku tiba-tiba. "Apa yang kamu lihat?" tanyaku singkat. "Waktu di toilet, aku bertemu dengan wanita aneh, Mas," terang istriku. "Maksudnya?" tanyaku. "Wanita yang kutemui, matanya cuma sebelah kanan yang digunakan untuk melihat, sementara yang sebelah kiri itu seperti luka bekas dicolok," imbu istriku. "Hah? Masa sih?" jawabku kaget. "Iya, malahan wanita itu badannya tinggi banget. Aku tadi juga sempat ngobrol kok, suaranya juga serak banget, Mas," ucap istriku. "Ditanya gimana maksudnya?" sahutku heran. "Ya, dari mana dan mau kemana?" Tapi setelah aku jawab, dia malah diam sambil terus menggerak-gerakkan giginya, ucap istriku. "Nah, udah tahu gitu, kamu kok diam aja?" sahutku. Dia bilang, "Kalau sudah masuk warung itu, kita harus makan. Kalau gak makan, kita gak dibolehin keluar," jawab istriku. "Iya, Pak. Jadi kita harus makan dulu baru boleh pulang," sahut anak pertamaku yang saat itu memang mendengarkan semua percakapanku dan istriku. "Kamu tahu dari mana?" ucap istriku seraya menoleh ke arah anak pertamaku yang saat itu sedikit maju ke arahku. "Aku dibilangin paman yang duduk di sebelahku, Pak," jawabnya polos. Mendengar semua itu, aku pun seketika mempercepat laju kendaraanku sambil terus mengucap syukur, karena aku dan keluargaku masih diberi keselamatan dengan semua kejadian yang sepertinya bisa jadi sangat membahayakan. "Aku tahu kalau itu warung setan setelah aku keluar dari toilet, Mas. Kenapa tadi waktu di warung aku kok terus-terusan menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya karena aku tahu di situ banyak orang yang sepertinya hanya aku yang bisa melihatnya," ucap istriku meyakinkan. "Iya, aku tadi juga lihat semua orang itu ketika aku keluar dari warung, Ma," sahutku lemas.
Seandainya tadi aku langsung gugup dan bilang kalau kita sedang ada di warung setan, kamu pasti gak mau makan makanannya, dan kita mungkin tidak akan bisa keluar dari warung tersebut, Mas, imbu istriku. Mendengar semua penuturan dari istriku, malam itu aku hanya bisa lemas sambil terus memandangi jalanan yang ada di depanku, dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Tadi setelah aku keluar dari toilet, aku seolah diperlihatkan isi sebenarnya dari warung itu, Mas. Meskipun pandanganku sedikit kabur, tapi aku masih bisa melihat semuanya kok. Semua pembeli di warung tersebut berwajah aneh. Bahkan, nenek-nenek penjualnya pun juga tidak kalah seram dari yang lainnya. Mata dan giginya hitam, rambutnya acak-acakan dan terang istriku. Sudah, diam. Kita masih di hutan loh ini. Kamu malah ngomong terus. Nanti aja kalau mau cerita. Sahutku memotong penjelasan istriku yang sepertinya dia memang melihat semuanya. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama kami berjalan, akhirnya kami pun keluar dari hutan itu, dan sampai di jalanan yang terbilang sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Akhir cerita, kami mendengar suara adzan subuh yang berkumandang. Dikarenakan kami masih dalam keadaan tertekan, kami pun memutuskan langsung menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, agar keadaan kami bisa sedikit lebih tenang. Ketika kami tiba di masjid, aku bertemu dengan seseorang yang kurasa beliau adalah salah satu warga lokal yang tinggal di daerah tersebut. Dalam kesempatan waktu itu, aku pun menceritakan semuanya yang kami alami selama melalui alas mantingan, hingga bertemu warung yang kuduga kuat adalah warung setan tersebut. Dan benar saja, menurut paman tersebut, warung itu adalah warung setan. Kalau jam segitu masih ada warung buka, ya sudah pasti itu warung setan, Mas. Apalagi yang Mas ceritakan semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Warung apalagi, kalau bukan warung setan, terang bapak tersebut. Setelah aku puas mengobrol dengan bapak tersebut, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan, yang saat itu memang masih sangat panjang. Singkat cerita, sesampainya aku di rumah orang tua istriku, aku pun kembali menceritakan semua yang telah terjadi kepada kami. Setelah semua ceritaku sampaikan, akhirnya aku pun bersama-sama membuka bungkusan makanan yang memang sempat aku pesan ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Dan ketika aku membuka bungkusan makanan tersebut, betapa terkejutnya aku dan seluruh orang yang saat itu berada di dalam rumah orang tua istriku. Kenapa? Karena saat itu, isi dari bungkusan tersebut bukannya nasi campur seperti yang istriku pesan, melainkan isinya adalah potongan-potongan ayam hitam yang saat itu masih bersimbah darah, dengan dipenuhi bulunya yang sama sekali belum dibersihkan. Selesai. Dengan dibagikannya cerita ini, semoga bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi ketika kita menempuh perjalanan jauh, terutama di malam hari. Kita pun juga tahu, tidak hanya di alas mantingan, dimanapun kita berada, pasti hal-hal semacam ini bisa saja terjadi kepada kita. Untuk itu, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa agar kita dilindungi dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.